kita akan belajar ya. Jadi banyak orang, apa sih tujuan dari analisa laporan keuangan? Ya, apa sih tujuan dari analisa laporan keuangan? Yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi perusahaan Anda. Ya, bagaimana kondisi perusahaan Anda saat ini? Bagaimana bisnis Anda? Apakah bisnis Anda baik-baik aja? Apakah Anda ngerasa bisnisnya sedang tidak baik? Ataukah Anda ngerasa bisnis Anda datar-datar aja? Gitu ya. Sama kalau kita mau ngecek misalkan medical check up, kita datang ke lab ya, kesehatan, kita cek darah dan segala macam untuk mengetahui ya badan Anda sehat atau enggak sih, kan gitu ya teman-teman ya, tujuannya ya, bagaimana asam uratnya, kolesterol dan segala macam. Nah, sama dengan bisnis juga ada medical check up-nya. Nah, medical check up-nya ini disebut dengan analisa dari laporan keuangan. Nah, bagaimana Anda tahu bahwa bisnis Anda sedang baik, sedang tidak baik, ataukah sedang datar-datar aja? Apa indikatornya? Ya, lalu apa gejala-gejalanya? Ya, lalu bagaimana kita menganalisanya? Bagaimana kita mengetahuinya? Tentunya kita harus bisa melihat angka-angka di dalam perusahaan Anda. Nah, bagaimana kita melihat? Nah, pertama gini, kembali lagi ke modul sebelumnya, value creation. Owner, pemilik bisnis, pemegang saham tentunya punya goals. Ya, berapa omset yang ingin dihasilkan atau revenue? Bagaimana profitability-nya? Ya, berapa profit yang ingin dia kejar? Bagaimana cash flow-nya? Lalu berapa target valuasi perusahaannya? Dan bagaimana aset yang ingin dia dapatkan? Nah, dari semua keinginannya ini, ya, tentunya kita akan lihat dulu kondisi saat ini. Saya ambil contoh gini ya. Bagaimana caranya ya Anda ke Surabaya? Ya, Anda ke Surabaya. Bagaimana ada caranya ke Surabaya? Nah, bisa beda-beda jawabannya. Jawabannya adalah pertama, emang Anda dari mana? Ya, Anda mungkin bilang nih, ke Surabaya naik pesawat aja coach gitu kan. Saya jawab, ngapain naik pesawat? Orang sekarang saya ada di Sidoarjo kok. Kalau dari Sidoarjo ke Surabaya ya naik sepeda motor juga bisa, betul nggak teman-teman? Tapi kalau Anda misalkan dari Kalimantan, ya pilihannya mungkin bisa pesawat. Jadi sebelum menjawab bagaimana, ya, bagaimana, Anda harus tahu dulu Anda ada di mana, gitu loh. Bagaimana caranya Anda ke Bandung? Ya, kalau Anda dari Cimahi, gitu ya, misalkan, atau Anda dari Garut, misalkan, cukup naik mobil atau naik motor juga bisa. Kan gitu ya. Tapi Anda ke Bandung, kalau Anda dari Malaysia, ya mungkin dari pesawat. Jadi Anda harus tahu dulu di mana dan gimana ya kondisi perusahaan Anda sekarang sebelum Anda melihat apa yang harus Anda lakukan atau kendaraan apa, strateginya apa untuk mencapai goals. Ada owner kayak gini nih. Saya pengen punya omset misalkan 10 miliar setahun. Ya, tahun depan, tahun 2025, tahun 2026 pengen punya omset 10 miliar setahun. Oke, dia punya keinginan tuh seperti itu. Tapi begitu dicek, ternyata omsetnya ya di tahun sebelumnya itu baru cuma kurang dari 1 miliar. Artinya si owner menginginkan pertumbuhan 1000%. Gitu ya. Nah, ini kan jadi sulit kita capai karena angkanya, gapnya terlalu besar. Ya, begitu juga dengan profitability-nya. Kita pengen meningkatkan profit dari 5% ke 15%. Wah, ya men, sebut aja tuh angka tuh. Begitu kita lihat, ternyata perusahaannya produktivitasnya sangat rendah. Lalu misalkan nih perusahaannya sangat gak efisien. Dan banyak lagi yang mesti kita benahin. Ya mungkin sulit kita bisa meningkatkan profitability dalam waktu setahun dari 5 ke 15%. Mungkin bisa lebih bertahap. Kita pengen cash flow-nya lancar, kita pengen customer bayarnya di depan gitu ya. Kita pengen terima duit dari customer before delivery atau cash on delivery. Kita nggak menerima penjualan yang kredit, ada termin payment dan segala macam. Begitu kita cek ya 90% customernya itu udah membayarnya dengan kredit.